Suatu kebahagiaan tersendiri bisa kembali berjumpa dengan semua sahabat air hidup dalam program bimbingan iman jemaat pada hari ini. Nah, saya mau pastikan terlebih dahulu bahwa saat sahabat-sahabat semua bangun pada hari ini, kata pertama yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang percaya yang kurang menyadari arti dan manfaat dari mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal bersyukur itu adalah kekuatan bagi jiwa manusia. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Nah, Alkitab berkata, hati yang bersyukur membuat muka berseri-seri. Nah, pada episode yang ke-13 ini saya akan berbagi dengan kita semua tentang topik mengucap syukur ini, dan ada dua bagian Alkitab yang menuntun kita untuk merenungkan tema ini. Yang pertama saya ambil dari Efesus 5 ayat 20 dan yang kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, pencerahan, sehingga kami dapat memahami pesan-pesan penting yang terkandung di dalam sabda Tuhan ini. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, dari kedua pembacaan Alkitab ini mengungkapkan ada dua kebenaran penting mengenai pengucapan syukur. Yang pertama, ucap syukur senantiasa. Dan yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Dan pada bagian akhir atau bagian penutup dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menghendaki anak-anaknya hidup selalu di dalam ucapan syukur, dan dalam kondisi apapun tetap mengucap syukur. Nah, sekarang kita coba mengkaji lebih dalam atau merenungkan lebih dalam pesan-pesan yang terdapat dari dua ayat tersebut tentang ucapan syukur. Yang pertama itu dari Efesus 2 ayat 20 yang tadi sudah kita baca. Nah, di dalam ayat tersebut itu ada dua hal penting yang kita bisa pelajari dari sana. Nah, dua hal itu, yang pertama adalah kata senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa. Nah, senantiasa ini bicara soal waktu. Artinya kapan saja kita mesti mengucap syukur. Waktu pagi mengucap syukur, siang bersyukur, sore bersyukur, malam bersyukur, cuaca terang bersyukur, siang hari bersyukur, matahari. Nah, kapan saja kita harus bersyukur. Nah, kata yang kedua itu atas segala sesuatu. Jadi ini bukan soal waktu. Kalau yang pertama itu soal waktu, maka yang kedua ini itu soal sikon, kondisi, situasi dan kondisi. Hal ini berarti kondisi apa saja. Orang Kristen itu, kita semua dituntut untuk mengucap syukur. Saat kita sakit bersyukur, sehat bersyukur, saat untung bersyukur, saat rugi bersyukur, bahkan saat duka cita sekalipun kita tetap bersyukur. Itulah sebabnya kalau kita lihat orang Kristen umumnya ketika duka cita tetap bisa bernyanyi. Saat kita pergi kubur orang di pemakaman, kemudian kita pulang ada undangan kebaktian pengucapan syukur. Nah, itulah ciri hidup orang Kristen. Dan itu merupakan kehendak Allah bagi anak-anaknya, supaya kita tetap bersyukur dalam
segala hal. Tapi memang sering terjadi karena faktor kedagingan ini ya, kita sering mengucap syukur hanya kalau hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kalau yang buruk seringkali kita mengeluh. Tapi firman Tuhan pada hari ini menasihati kita, mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Roma ayat 28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang kita alami, Allah turut bekerja dan ujung-ujungnya pasti bagi kebaikan kita. Seperti kata lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikannya. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap menjadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita. Ingat bahwa penyembahan terbaik, ibadah terbaik yang dapat kita berikan kepada pencipta kita, kepada Bapa kita, ketika kita menaikkan syukur kepadanya, yang lahir dari dalam hati kita yang paling dalam, terlontar keluar melalui mulut kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan itu adalah penyembahan terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua sahabat, dan secara khusus memberkati dan menyertai kita semua dalam menjalani hari yang baru ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Biarlah menjadi rema bagi kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini juga yang memberikan kami kekuatan sukacita untuk tetap hidup menaikkan syukur kepadamu. Berkati semua sahabat dalam melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.